Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk final exam mata kuliah Information System Security and Risk Management. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 4 studi kasus keamanan informasi. Yang pertama itu terkait dengan National Public Data, kemudian terkait dengan Change Healthcare System, lalu ada OCC atau Office of the Controller of the Currency. Kemudian yang terkait dengan Microsoft 365 yaitu terkait kasus Ecolic. Secara keseluruhan saya melihat keempat kasus ini sebagai satu rangkaian proses risk management. Pada kasus yang pertama, saya mulai dari pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi aset informasi dan seberapa besar nilainya? Kemudian pada kasus Change Healthcare, saya berkembang menjadi bagaimana organisasi mengelola resiko dan bagaimana Security Information System Officer menentukan prioritas ketika resource terbatas. Dan pada kasus posisi saya menggunakan Stride untuk mengidentifikasi threat yang kemudian menunjukkan menjadi security requirement dan foundation policies. Sedangkan pada kasus Ecolic, fokusnya lebih kepada bagaimana security controls dan arsitektur harus dirancang ketika kita hadapi bukan hanya user atau traditional application, tetapi juga AI agent. Jadi kesimpulan dari keempat kasus ini adalah yang pertama itu melakukan identify aset, understand the risk, lalu kemudian determine the security requirement, lalu establish governance, dan yang terakhir adalah mengimplementasi appropriate control. Pada kasus yang pertama, pada slide saya yang tunjukkan ini, yaitu terkait dengan National Public Data yang mengalami data breach, yang melibatkan data pribadi yang dengan jumlah yang sangat besar. Beberapa informasi aset yang dapat diidentifikasi antara lain seperti full name, social security number, mailing address, kemudian email address, dan phone number. Yang saya tekankan bahwa kelima data tersebut tidak memiliki tingkat resiko yang sama. Contohnya SSN itu memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi karena apabila bocor dapat meningkatkan risiko identity theft dan financial fraud. Sementara email dan phone number lebih berkaitan dengan risiko yang sedang seperti phishing, social engineering, ataupun spam. Jadi dalam menilai information asset, kita tidak cukup hanya bertanya berapa banyak datanya, tetapi juga harus melihat apa jenis datanya, seberapa sensitif dan apa dampaknya apabila confidentiality, integrity, availability, accountability, atau privacy terganggu. Dari sini kemudian muncul pertanyaan yaitu apakah semakin banyak data, semakin bertinggi nilai asetnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar data tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya data. Karena tadi kita harus menganalisis empat aspek yaitu terkait dengan data vitality, kebutuhan bisnis, risk sensitivity, dan business impact. Menurut analisis saya, jawaban saya tidak selalu. Jumlah data bukan satu-satunya indikator asset value. Kita perlu melihat setidaknya dua perspektif. Yang pertama, risk sensitivity dan business impact analysis. Sebagai contoh, 1 juta data SSN dan 1 juta data yang kurang sensitif tidak memiliki risk exposure yang sama. Begitu juga dengan data yang jumlahnya besar, tetapi sudah tidak memiliki business purpose yang jelas. Data tersebut mungkin memiliki business value yang rendah, tetapi tetap membutuhkan biaya dan security effort untuk dilindungi. Bahkan, penyimpanan data yang berlebihan dapat meningkatkan attack surface dan potential impact ketika terjadi breach. Jadi kesalahan dalam memahami nilai informasi dapat menyebabkan manajemen mengambil keputusan untuk menyimpan terlalu banyak data tanpa business justification yang jelas. Kesimpulan saya adalah yang tadi, data quantity tidak dapat dijadikan indikator tunggal asset value. Asset valuation harus mempertimbangkan business need, sensitivity, criticality, dan personal impact. Kemudian pada kasus yang berikutnya yaitu terkait dengan change of healthcare, yaitu terkait attack, change, and organizational. Salah satu fakta penting yang dari kasus ini adalah attacker berhasil mendapatkan akses menggunakan compromised credential.
dan terdapat server yang tidak dilindungi oleh multi-factor authentication. Namun, menurut saya mengatakan bahwa root cause-nya bukan hanya karena MFA tidak diterapkan. Itu masih terlalu sempit. Mengapa? Karena dampak serangan tidak hanya ditentukan oleh satu security control. Ada beberapa faktor yang memperbesar risiko. Yang pertama itu adalah sisi governance, yaitu bagaimana organisasi memastikan critical system memiliki security requirement dan oversight yang sesuai. Kedua, risk management, karena Change Healthcare memiliki posisi yang sangat penting dalam healthcare ecosystem. Ketiga, identity management, karena compromise credential merupakan bagian awal dari attack path. Keempat adalah terdapat legacy teknologi dan modernization challenge. Dan yang kelima terdapat healthcare dependency atau concentration risk. Jadi MFA memang penting, tetapi MFA hanya salah satu bagian dari keseluruhan risk management. Berikutnya saya mencoba untuk melihat kasus ini dari perspektif Chief Information Security System Security Officer, dengan asumsi bahwa budget mitigasinya itu terbatas. Yang akan saya lakukan sebagai CISO, yaitu yang prioritas pertama adalah Identity and Access Management. MFA harus diterapkan pada critical system, tetapi juga harus di privilege access management, credential protection, dan access review. Prioritas kedua adalah protecting critical system dan limiting the blast radius. Jadi saya tidak hanya berusaha mencegah, tetapi juga saya berusaha tidak mencegah untuk attacker masuk, tetapi juga memastikan bahwa apabila attacker masuk ke dalam satu sistem, dia tidak dapat dengan mudah bergerak ke sistem lainnya. Karena segmentation itu penting. Prioritas ketiga adalah business continuity and recovery. Pada kasus Change Healthcare ini menunjukkan bahwa cyber attack dapat berkembang menjadi operational dan financial disruption. Jadi organisasi harus memiliki kemampuan untuk tetap beroperasi dan recover dengan cepat. Ketiga prioritas ini saya pilih bukan berdasarkan teknologi yang paling populer, tetapi berdasarkan likelihood, business impact, criticality, dan sistem dependensi. Residual risk, setelah ketiga strategi tersebut diterapkan, saya tidak menganggap bahwa risk menjadi zero. Yang terjadi adalah risk reduction, sehingga kita mendapatkan residual risk. MFA dapat menurunkan likelihood unauthorized access, segmentation dapat mengurangi blast radius, sedangkan backup and disaster recovery and incident response mengurangi operational impact. Tetapi residual risk tetap signifikan karena masih ada kemungkinan credential compromise, vulnerability baru, human error, dan terutama dependensi terhadap pihak ketiga. Karena itu saya memilih eh, memilih metode transfer sebagai risk treatment untuk sebagai residual risk, terutama yang berimpact pada finansial melalui cyber insurance atau kontraktual risk transfer. Tetapi transfer tidak berarti organisasi menyerahkan seluruh tanggung jawab pada security pada pihak lain. Security control seperti MFA, segmentation, monitoring, recovery tetap harus dipertahankan. Kemudian pada kasus yang ketiga yaitu terkait dengan Office of Controller of the Currency atau OCC. Jadi dalam kasus ini akun email eksekutif dan employee diakses secara tidak sah dalam periode yang cukup lama. Saya menggunakan framework Stride untuk melakukan threat modeling. Untuk spoofing, attacker dapat menggunakan compromise account untuk menyamar sebagai legitimate. Lalu tampering, ada potensi perubahan informasi secara tidak sah. Lalu repudiation, organisasi membutuhkan audit trail untuk mengetahui siapa yang melakukan suatu aktivitas. Lalu ada information disclosure, menjadi perhatian utama karena terdapat informasi yang berkaitan dengan financial institution yang diawasi OCC. Kemudian denial of service, yaitu potensi terganggu terhadap availability. Dan terakhir elevation of privilege.
Ketika compromise account berpotensi digunakan untuk mendapatkan akses yang lebih tinggi, dari sini saya memprioritaskan tiga kebutuhan utama. Yang pertama itu adalah Identity and Access Management, lalu Information Protection, serta Monitoring and Accountability. Setelah threat diidentifikasi, saya menerjemahkannya menjadi security requirement. Yang pertama adalah Access Control Policy. Policy ini mengatur siapa yang boleh mengakses sistem, jenis akses yang diberikan, authentication, authorization, list privilege, MFA, privilege access, manajemen, dan access review. Yang kedua adalah data classification and protection policy. Misalkan data dapat dikategorikan menjadi public, internal, confidential, dan restricted. Tujuannya agar organisasi dapat menentukan tingkat perlindungan yang sesuai untuk masing-masing jenis informasi. Mengapa policy harus menjadi fondasi? Karena policy menjawab apa yang harus dilindungi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa level perlindungan yang dibutuhkan. Sedangkan technical control menjawab bagaimana requirement itu dapat dijalankan. Jadi saya melihat policy sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai governance mechanism yang menghubungkan risk dengan technical implementation. Kemudian kasus yang terakhir adalah Ecolik pada Microsoft 365. Menurut saya ini merupakan kasus yang menarik karena menunjukkan bahwa traditional user authentication tidak cukup untuk menghadapi zero click prompt injection. Dalam skenario, attacker tidak harus mengambil alih akun user. Attacker dapat memanfaatkan external content, dalam hal ini email yang dirancang khusus untuk mempengaruhi pemrosesan AI dan mencoba melewati trust boundary. Karena itu, saya menggunakan pendekatan defense in depth. Pada sisi preventif, saya menggunakan prompt partitioning, provenance based access, less privilege, output validation, dan egress control. Kemudian pada sisi detektif, saya menggunakan AI monitoring, audit logging, anomaly detection, dan detection terhadap indikasi data exfiltration. Sedangkan pada sisi responsif, yaitu organisasi harus mampu melakukan revocation atau token, isolate AI agent, block destination, investigate, and recover. Prinsipnya, jika satu kontrol agen jika satu kontrol gagal, kegagalan tersebut tidak boleh langsung menyebabkan data exfiltration. Nah, kemudian salah satu konsep penting pada AI security pada non-human AI, menurut saya AI agent tidak harus secara otomatis mewarisi seluruh privilege dari human user. Jadi human identity tidak sama dengan AI identity. AI harus memiliki identitas sendiri dengan privilege terbatas sebagai task data dan CCTV permanence. Kemudian terkait Zero Trust and Policy Engine, untuk melindungi data sensitif saya menggunakan Zero Trust. Prinsipnya adalah never trust, always verify. Policy engine berfungsi untuk decision point, menentukan sensitivity, provenance, identity, dan konteks data. Sedangkan trust execution environment memberikan isolation proses terhadap data sensitif. Jadi secara sederhana policy engine menentukan boleh atau tidak, sedangkan TII itu melindungi di mana proses dan data sensitif dijalankan. Jadi kombinasi keduanya memberikan additional trust boundary terhadap data yang sensitif. Overall conclusion dari keempat kasus tersebut saya menarik suatu kesimpulan utama. Information security tidak hanya diselesaikan dengan satu technical control. Pada National Public Data, kita melihat pentingnya memahami nilai dan sensitivitas data. Kemudian pada kasus Change Healthcare, kita melihat bahwa satu kontrol seperti MFA tidak cukup tanpa governance, risk management, and business continuity. Pada kasus OCC, kita melihat bagaimana threat modeling harus dimakan menjadi security requirement. Kemudian Ecolic menunjukkan bahwa perkembangan AI membutuhkan pendekatan baru seperti non-human identity, less privilege, defense in depth, and zero trust architecture. Jadi pendekatan yang saya gunakan adalah pertama itu melakukan identify assets, kemudian mengunderstand threats, lalu melakukan assess risk and impact, kemudian prioritas security requirement, establish governance and policy, lalu mengimplement control, dan yang terakhir adalah memonitor residual risk. Pada akhirnya tujuan information security bukan sekedar mencegah serangan, tetapi memastikan bahwa risiko keamanan tetap berada pada tingkat yang dapat dikelola.
dan tidak menghambat tujuan dari organisasi. Demikian presentasi saya mengenai analisis information system security risk management berdasarkan 4 khusus studi tersebut. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih.